Haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali pada saat pagi hari ini berjumpa dalam program Word from Heaven. Dan di pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang yang kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, sudah seberapa lama saudara menjadi orang yang percaya kepada Tuhan? 20 tahunkah? 30 tahunkah? 10 tahunkah? Atau saudara sejak lahir sudah menjadi orang percaya kepada Tuhan karena keluarga saudara orang Kristen? Itu tidak masalah. Namun Tuhan menginginkan bukan seberapa lama kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah apakah kita di dalam mengiring Tuhan tetap kuat dalam menghadapi situasi, kondisi, masalah apapun yang kita hadapi. Atau sebaliknya, kita lemah di dalam Tuhan, lalu kita mundur dari Tuhan dan kita meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Tuhan mau supaya kita tetap kuat dalam segala keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya beri contoh orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama adalah Ayub. Ayub adalah orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang yang kuat dalam Tuhan itu adalah orang yang selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Itulah yang dilakukan Ayub. Pada saat Ayub mengalami bencana dalam kehidupannya, anaknya 10-10-nya mati. Hartanya habis dirampok oleh orang-orang Kasdim dan orang Asyur. Lalu ada orang melaporkan kepadanya. Apa yang dilakukan Ayub? Apakah Ayub menyalahkan Tuhan? Ayub menyalahkan keadaan? Tidak. Ayub tetap mengucap syukur. Ayub katakan di dalam Ayub 1 ayat yang ke-21, saudara, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ayub tetap bersyukur. Itulah orang yang kuat dalam Tuhan. Apapun yang terjadi tetap bersyukur. Lalu saya kasih contoh yang kedua, siapa saudara? Yaitu Nabi Habakuk. Nabi Habakuk. Nabi Habakuk adalah orang yang kuat dalam Tuhan sekalipun kondisi situasi sangat sulit. Karena semua tidak menghasilkan. Kalau saudara membaca dalam Habakuk 3 ayat yang ke-17-18 katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, lembu sapi tidak ada dalam kurungan, tidak ada dalam kandang, namun aku tetap bersukaria, tetap bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi orang yang kuat dalam Tuhan adalah orang yang selalu bersuka cita dalam segala keadaan apapun itu yang terjadi dalam kehidupannya, tetap tersenyum. Karena sukacita Tuhan itulah kekuatan dalam kehidupan kita, saudara. Untuk itu tetaplah bersuka cita. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, ingat bahwa Tuhan selalu menyertaimu. Dia tidak pernah meninggalkanmu, saudara. Lalu saya beri contoh yang ketiga, yang terakhir, saudara, orang yang kuat dalam Tuhan. Siapa itu? Yusuf. Yusuf adalah orang yang kuat dalam Tuhan. Yusuf mendapat mimpi dan mimpinya diceritakan kepada saudara-saudaranya sehingga saudara-saudaranya iri kepadanya. Lalu Yusuf harus dimasukkan ke dalam sumur kering. Lalu Yusuf diangkat dari sumur kering, dijual di pasar budak. Lalu oleh Potifar, panglima tentara daripada Fir'aun, dia dibeli dari pasar budak itu dan dibawa masuk ke rumah Potifar sebagai budak, saudara. Dan di sana Yusuf dipercayakan segala sesuatu yang ada di rumahnya Potifar. Namun istri Potifar dari hari ke hari menggodai Yusuf. Namun apa yang terjadi? Apakah Yusuf menerima tawaran daripada istri Potifar untuk tidur dengannya? Tidak. Yusuf tetap mempertahankan kesucian dalam kehidupannya. Dia lebih takut Tuhan daripada takut pada manusia. Itulah orang yang kuat dalam Tuhan, yaitu mau menjaga kesucian dalam kehidupannya. Ingat, saudara, bahwa Allah memanggil kita itu untuk melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar.
Untuk itu, biarlah setiap kita mau menjaga kesucian dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab kuduslah kamu, sebab aku kudus. Untuk itu mari, apapun yang terjadi, situasi apapun, sudah seberapa lama kita menjadi orang percaya, bila kita tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bagi setiap saudara yang mau dilayani, yang rindu didoakan, silahkan bisa menghubungi nomor handphone yang ada di bawah ini. Nanti tim hamba Tuhan dari GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan melayani saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi ini yang sudah kami dengarkan Tuhan. Bila firman-Mu mendapat tempat yang terbaik dalam loh hati kami, sehingga kami terus bertumbuh, berakar, dan berbuah, dan nama Bapa dipermuliakan melalui hidup kami. Berkati kami semua sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus oleh darah-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin.